Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini guys, siang hari ini saya akan review buat kalian. Kita kedatangan 2 unit Innova Scenic ya dari Jakarta. Yang satu datang jam 12 siang, yang ini ya. Yang satu lagi datang jam 1 siang ya. Ini pakai towing, yang satu lagi jalan darat ya. Keduanya modifnya hampir sama. Nanti akan kita review buat kalian ya. Yang ini modifnya bikin yang chrome dan hitam doff ini jadi black chrome dan black gloss ya. Yang ini nggak ganti velg, yang satu ganti velg, tapi ini akan pasang nanti jok VIP di tengah. Yang kita ada nanti yang istilahnya kita buat fitmentnya khusus untuk Scenic ya. Jadi pemasangannya akan cepat sekali dan kedua-duanya akan motif kaki peredam hybrid Hurricane XCS ya, yang akan dipakai ditambahkan di mobil-mobil ini. Dan guys, saya mau cerita sedikit tentang kelemahan dari Scenic ini dan Ribbon dan kadang Fortuner juga sama sih ya. Ini bumpernya ini suka nggak rapet ya, nggak rapet seperti ini. Padahal di bawah kan kalian bisa lihat ini rapet. Ya, ini mulai perungga makin lebar ya. Ntar kalau dilihat dari sini kesannya kayak udah kebuka, padahal ini mobil belum diapa-apain ya. Ini yang kanan, yuk kita lihat yang kiri. Yang kiri agak mending ya, nggak simetris amat, tapi ini agak mending, dia nggak sampai nongol. Tapi sama juga guys, dari sini sampai ke sini, dari kecil kemudian ini makin ke besar ya. Kenapa saya cerita ke kalian? Karena sering sekali kita juga dikomplain oleh customer, ini kok habis dibongkar kok longgar ya. Padahal belum dibongkar juga udah longgar. Ya, mobil baru Grace dibawa dari Jakarta juga naik towing, turun ke depan workshop kita dan belum kita apa-apain udah kayak gini guys. Ya, black gloss semua akan kita kerjakan ya di bagian ini dan ini. Yang satu lagi yang warna abu tua nanti akan lebih lengkap motifnya. Headlamp depan belakang akan diganti. Yang ini masih tanda tanya. Ya, oke, kita ikuti vlognya sama-sama. Motif ya buat kita sih simple ya, karena nggak terlalu banyak yang diubah di bagian dalam ya. Motif simple Innova Scenic tipe Q dari Jakarta. Kita ikuti vlognya sama-sama guys. Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini kita ada satu Innova Scenic Q ya, yang kemarin awalannya mungkin kalian bisa lihat ya. Datang 2 unit, hitam 1, abu 1 ya. Ini yang hitamnya udah selesai kemarin, abunya beda sehari ya keluarnya. Pengerjaan hampir sama tapi tidak 100% sama. Di mobil ini yuk kita lihat ya, hitam ini pengerjaan hitam di list grill guys ya. Grill kita hitamin, kemudian ini body kit depan kita full black ya, sama sekali nggak ada sisa. Kalau yang kemarin yang abu, di ini ada sisa. Kemudian lagi di bagian bawah tadinya kan hitam doff ya, ini udah kita hitam gloss gini juga. Ini juga sama, udah hitam gloss semua ya, jadi udah nggak ada sisa yang hitam doff ya. Ini nggak cuma di bagian depan ya, di bagian samping dan belakang juga udah kita kerjain semua. Yuk kita lihat, termasuk di emblem guys. Tapi emblem kita bikin ke black chrome ya. Tuh di samping kita buatnya seperti ini. Blacknya body color ya, bukan sekedar black gloss biasa, tapi ini body color supaya tampilannya enak dilihat. Kalau sebelumnya kan rasanya Scenic itu kan modelnya lebih ke elegan, beda dengan Innova Ribbon yang modelnya lebih ke gahar. Tapi yang ini modelnya ala elegan, kalau dicampur-campur dengan hitam doff rasanya kok kurang oke ya. Kita buat seperti ini kalian bisa lihat hasilnya lebih menyenangkan ya. Ban velg next katanya akan diubah ya. Ini yang tipe new improvement guys. Jadi Innova Scenic ya yang tipe new improvement, jadi di bagian dalam ya yang berubah, yang bagian luar eksterior sama. Oke, di list samping juga sama. Di samping ini juga udah kita bikin semua ke body color ya. Dengan body color seperti ini menurut saya sih tampilan sih lebih oke, lebih elegan, cocok dengan style dari kreator si Scenic ya. Ini kita bikin black chrome, ini black chrome ya.
Jadi udah terlihat all black seperti ini. Sebetulnya kayak kaca film sih oke juga kalau diganti, tapi next katanya ya. Bagian belakang mobil ini menggunakan top lamp yang Alphard style ya. Jadi modelnya model kayak Alphard 2025, kotak-kotak seperti ini, dan emblem sebetulnya kalau saran saya sih ini bagusnya nggak dipasang yang sebelah kiri. Cuman dari owner juga minta dipasang ngerasa keramaian. Kalau ini tetap keramaian ya. Yang di samping-samping ini biasanya dua warna juga, ada yang warna hitam doff dan silver yang kecoklatan kayak gold ya. Itu juga udah kita ubah semua. Jadi semua black gloss seperti ini ya. Ini all black. Belakangnya all black. Di kaki-kaki kita kerjain untuk pemasangan stabilisernya ya, balance arm di bagian belakang dan stabilizer di bagian depan. Fungsinya apa ya? Mungkin orang akan bertanya seperti itu, kalian juga akan bertanya seperti itu. Mobil ini karakternya berbeda dengan Innova Reborn ya, yang masih ada chassisnya. Kalau yang ini udah monocoque, jadi chassis sama bodi mobil udah jadi satu. Ini lebih smooth guys, lebih smooth, lebih nyaman. Jadi mentalnya itu nggak kayak gitu ya, ini lebih. Tapi kalau untuk medan kita ya, terutama di jalan tol itu kurang gitu cocok. Karena begitu kita kecepatan tinggi dan tiba-tiba jalanan nggak rata, rasanya mungkin kayak gini guys ya. Untuk mengatasi yang seperti itu kita pasang balance arm di bagian belakang supaya nggak terlalu banyak gininya. Jadi ketika set, nah langsung diem. Mentalnya nggak terlalu banyak. Yang di depan untuk membantu akan handling di mobil ini. Peredam ya juga kita kerjakan full peredam hybrid seperti yang Abu kemarin juga kita kerjakan untuk peredamnya. Ganti head unit Android, yang ini enggak, karena ini tipe new improvement, udah langsung yang tipe terbaru ya. Tapi ada yang berbeda dari mobil ini yang belum pernah juga kita review buat kalian di Xenix yang lain, yaitu jok tengah VIP guys. Nah seperti ini guys ya. Joknya enak banget, ini tipe VIP ya. Ada armrest yang bisa dibuka tutup juga. Kalau kalian udah cukup dengan ini ya, yang ini dilipat aja nggak ada masalah. Kemudian ini dari materialnya juga nyaman banget ya. Ini kupingnya juga, ini model kayak Alphard ya. Kemudian tombol ada di sini juga ada untuk maju mundur. Ya ini kaki kalian bisa lihat, kakinya langsung naik guys. Wow ya, keren guys, kayak ala Alphard ya. Foxy aja kagak ada, ini kayak Alphard guys. Oke, di sini ada tombol-tombol juga yang fitur untuk angin, untuk heater juga ada. Kemudian sandaran juga bisa dimainin dari sini ya guys ya. Ini kalau kalian lagi suntuk ya, perjalanan luar kota gitu, bisa dimainin di sini. Pemasangannya seperti apa ya, kita nggak bikin lubang apapun di bawah, kita pakai lubang jok yang awal dan kita fitting guys ya. Kita fitting supaya ketinggiannya oke, pas seperti jok yang aslinya. Kalau bawaan Xenix sendiri guys, malah yang di bagian pantat ini yang kena badan kita ini malah makin curam. Jadi kalau yang orang tua mau berdiri gini, aduh udah susah ya. Yang ini lebih rata, jadi pantatnya ini udah lebih tinggi seperti ini. Jadi kalau yang Xenix yang asli seperti ini, kalau yang ini udah seperti ini. Ini sangat oke, lebih nyaman, lebih recommended ya. Kalau mau lewat tengah memang jadi sempit ya, tapi hanya ini space yang ada. Tapi kalau kalian mau masuk ke baris ketiga ya, kita bisa pencet dari tombol di sini guys. Oke ya, kita majuin ya, dan orang istilahnya orang segede apapun mau naik bisa langsung naik guys. Ya kayak saya ini tinggi saya 169 170 ya, tapi saya tetap bisa duduk dengan nyaman di baris ketiga, masuk keluarnya seperti itu. Lubang-lubang di bawah juga udah kita rapikan semua sehingga wow, tampilannya udah wow banget ya. Udah nggak kelihatan ini jok ubahan, orang lihatnya ini jok original guys. Seperti itu. Mungkin kalau kalian pernah lihat yang vlog-vlog kita yang di Hiace, ya ini versi mini dari Hiace. Versi mininya supaya bisa masuk ke sini. Kalau yang sono yang segede itu masuk ke sini nggak bisa ya. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa mentok kemana-mana. Ya oke, sekarang kita lihat modif apa lagi yang ada di interior Xenix ini guys. Dan ini kalau rebah mentoknya ya sampai di sini, karena di belakang ada kayak cup holdernya ya. Ini untuk leg restnya kakinya bisa segini, kalau naik lagi ya kayak salto nanti ya,
kepala di bawah, kaki di atas, ya nggak enak, nggak nyaman. Ya ini udah, saya kira ini udah posisi maksimal yang nyaman, yang enak untuk bisa duduk di Scenic ini dengan VIP seat guys. Dan jok belakang juga kita nggak pakai bongkar. Ya. Seperti itu guys, review kita tentang jok Scenic ini. Kemudian satu hal lagi saya mau tunjukin kepada kalian, panel-panel ini guys. Ya. Di sini tombol Scenic biasanya kan gelap semua. Tombol power window itu nggak ada lampu. Tapi yang ini ada lampu guys. Di 3 pintu ada, di sopir juga ada. Yuk kita lihat sama-sama yang di bagian sopir. Ya. Dan ini biasanya tuh gelap guys ya. Yang nyala cuma ini doang loh, satu sopir. Tapi ini udah nyala semua. Ya, semua udah nyala. Selain ini ya, dan keempat pintu, roof ini juga nyala guys. Ya, tombol yang di atas ini kan untuk ada lampu baca, ada buka tirai, ada buka sunroof ya. Apa jadinya ketika hujan ya, mau nyalain lampu baca, yang kebuka adalah sunroof guys. Langsung apa? Tetot ya, air masuk semua tuh. Ya, nggak karuan. Interior tadi saya cerita, lampu ini oke, kalian bisa lihat guys. Ya, nggak kayak Scenic biasanya. Biasanya kan silver. Ini udah jadi black piano, black piano, black piano. Ya, kita kerjain sampai detail, sampai yang ginian pun secuprit gini juga kita bikin black piano guys. Ya, dan apalagi yang di dalam logo setir ya. Ini panel silver bawah setir. Yang di sini tombol-tombol, kisi-kisi AC juga yang di tengah, tulisan modelista di sini. Ini kan tipe Q ya guys. Kemudian yang di dashboard semua jadi black piano guys. Ya, ubahan yang minimalis tapi dilihat wow keren. Seperti itu guys ya. Dengan peredam ini tadi yang hybrid, kenapa kok kita pilihkan peredam hybrid untuk di mobil ini? Sebagaimana kita tahu kalau mobil hybrid berarti nyalanya mesin, sebagian nyala mesin, ketika baterai penuh sampai titik tertentu, kecepatan tertentu, mesin mati, ganti baterai yang nyala ya. Kalau mobilnya berat ya, jarak tempuh baterai pasti makin pendek. Ya, ketika itu makin pendek, gantian lagi yang nyala adalah mesin ya. Kalau banyak mesinnya yang nyala, baterainya dikit, ujungnya apa guys? Boros ya. Jadi kita pilihkan peredam yang hybrid supaya dia ringan dan redaman tetap oke. Harus itu ya. Kita pastikan bahwa peredamnya ringan tapi redaman harus oke. Ya, kita pilihkan semua parts, semua bahan yang terbaik. Bahkan kita masukin di air pun peredam kita ngapung guys ya. Ada bahan-bahan tertentu yang seperti karpet, seperti busa, bahan kita juga nggak nyerap air. Bedanya peredam biasa sama peredam yang hybrid apa kok? Peredam hybrid ringan, peredam biasa berat. Itu udah pasti. Itu ringannya itu nggak sampai separuhnya ya. Beratnya itu nggak sampai separuhnya dari yang peredam yang biasa. Jadi ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat membantu untuk redaman di mobil ini guys. Oke, seperti itu. Tadi kalian udah lihat belum yang di depan ada lampunya, kita pakai lampu modifikasi Scenic, aftermarket Scenic yang tipe terbaru, yaitu modelnya model Lexus guys. Kita lihat sama-sama. Oke, dan ini headlamp dengan 3 proyektor. Ya. Persis sama ya, dibikin kopiannya, di pinggir juga ada reflektor orange-nya seperti ini, benar-benar dipakai di mobil ini dan tampilannya lebih mewah ya. Mewah dan tetap harus fungsional guys ya. Poin yang selalu kita pertahankan, kita ambil setiap kali kita memodifikasi sebuah mobil. Dan headlamp ini dikombinasikan dengan blackout seperti ini, wow, makin berkelas aja di sini. Blackout ini tahannya ya panjang juga ya, kayak umur cat mobil, bahannya juga kita pakai yang berbeda karena nempelnya kan di plastik ya. Tentu epoksinya berbeda dengan epoksi yang dipakai di cat biasa. Yang dipakai di ini harus lebih oke, tapi cat yang di luar dan clear yang di luarnya pun juga seperti cat mobil. Jadi aman, dipakai 5 tahun, 10 tahun, is oke. Jadi kalau stiker nggak rapi ya Kok? Lah itu dia, ya kita memang banyak menghindari pemakaian stiker ya. Kita nggak banyak pakai karena customer kita juga kebanyakan dari luar kota, luar pulau. Kalau something happen ya namanya stiker tentu melupas ya.
Ketika ngelupas di sono, aduh perbaikinya gimana juga kan nggak enak ya, sungkan sama customer udah bayar ke kita dan ngelupas di sono. Ya, tapi bagian-bagian tertentu kita pakai stiker karena nggak memungkinkan untuk dicat karena terlalu kecil. Kalau kita pasang isolasi untuk membatasi akan semprotan catnya, kita kupas suka nggak rata. Ya, hasil isolasi yang dikupas itu jadi ending catnya nggak rata, kita hindarin itu guys. Oke, seperti itu guys, review kita tentang Scenic dari Jakarta. Yang kemarin abu dan yang ini yang hitam, kalian bisa bandingkan suka yang mana modifnya, cakep yang mana. Kalian bisa komen di bawah ini. Kita juga kepingin tahu tanggapannya nih seperti apa nih. Yang sono tadi ban velg dapat, yang ini lebih fokus ke interior guys. Oke. Kalau kalian mau memodifikasi mobil kalian yang lain, kepingin kontak sama kita, konsultasi dulu, no problem. Ya hubungi kami di nomor-nomor di bawah ini. Kalau kita slow respons, sorry guys, ya bisa langsung telepon. Karena admin kita terbatas dan banyak yang harus di follow up ya dari setiap pertanyaan dan customer. Kalian bisa telepon, jadi kita akan tentu angkat telepon kalian dan kita ngobrol yang enak. Ya, medsos yang lain kita ada Instagram, TikTok. Ya selain YouTube channel ini kita ada ya cukup banyak di situ yang kita ulas tentang modifikasi dan berbagai mobil yang lain. Ya untuk merchandise kalian bisa lihat. Ya ada banyak shirts yang kita produksi, yang kita bikin sendiri ya. We create and not copy. Thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.